Ya, di tutorial ini kita akan bahas fungsi dan rumus Excel dari tutorial sebelumnya ya. Membuat absensi karyawan dan upah kerja. Jadi outputnya seperti ini. Jadi untuk isian datanya nanti ada fungsi conditional formatting. Ini yang pertama. Jadi ini fungsi conditional formatting untuk pewarnaan secara otomatis. Jadi kalau kita contoh input A ya kodenya, maka warnanya jadi merah. Kalau kita input S, warnanya jadi kuning. Dan di sini ada fungsi conif ya untuk menghitung rekapitulasi data. Kemudian di sini ada total upah. Total upah ini perkalian antara kehadiran dan total upah kerja per hari. Kemudian di sini ada rekapitulasi, semuanya menggunakan fungsi conif dan ini menggunakan fungsi statistik ya, sum dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita juga akan buat grafik ya, grafik kehadiran karyawan berdasarkan grafik bar dan kehadirannya ini. Dan terakhir adalah jumlah karyawan berdasarkan persentase. Oke, kita langsung saja masuk ke tabel tadi yang sudah dibuat ya. Nah ini. Jadi yang pertama kita input nama ya. Jadi untuk nama contoh sudah diinput ya. Jadi ini saya coba untuk copy saja. Untuk mempersingkat waktu namanya ini ya. Untuk gender nanti di sini menggunakan fungsi pertama data validation ya. Tapi kita akan buat nanti di akhir aja ya. Kita fokus dulu ke sini, ke conditional formatting yang akan kita bahas dulu. Jadi caranya kita buat untuk hadir ini warnanya, warna selnya adalah hijau. Jadi caranya kita blok semua, masuk ke menu conditional formatting, pilih highlight cell rules, nanti pilih equal to. Kemudian di sini kodenya H ya, warnanya adalah hijau. Masuk ke menu fill, misalnya hijaunya ini. Ya, kita coba. Nah, jadi sudah berfungsi ya. Selanjutnya kita warna kuning ini untuk sakit caranya sama. Di blok lagi. Ini kuning kodenya adalah S sakit. Custom format warnanya kuning ini. Oke, kita coba lagi. Ya, dan yang terakhir adalah alpha. Caranya blok. Masuk ke menu conditional formatting. Highlight cell rules equal to. Kodenya A. Warnanya pilih custom format. Fillnya merah. Hanya untuk tulisannya ini warnanya putih. Bisa juga kita isikan font di sini ya. Fontnya klik adalah putih. Ya, kita coba. Ini hadir dulu ya. Oke, hadir, 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 hadir. Nah, di sini ada alpha. Ya. Oke, jadi udah bisa ya. Nah, ini untuk memudahkan pengisian data nanti kita tinggal copy-copy aja ya. Nah, jadi seperti ini. Ini Ctrl C, copy. Oke, kemudian ini hadir, hadir. Nah, kita coba untuk S-nya. Nah, ini belum ya. Kita cek lagi. Conditional formatting, harus equal to S, warnanya adalah kuning. Ya. Nah, seperti ini.
Oke, kita copy aja. Nah, jadi pastikan ini datanya diisi semua ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan warna, misalnya contoh warna rakit ya, nah, kuningnya jadi kuning muda. Jadi caranya blok ini datanya masuk ke conditional formatting, pilih manage rule. Nah, ini edit aja. Jadi warna yang cell value-nya misalnya ini ada dua ya. Ini kita hapus satu, ntar yang ini aja hapus. Hapus. Oke, ini double nih. Oke. Nah, saya kita edit warnanya ya. Jadi untuk pengeditan warna, misalnya yang ini, klik, kemudian pilih edit rule. Nah, ini kita rubah warnanya jadi kuning ini misalnya. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk merubah. Oke, masuk lagi ke conditional formatting, manage rule. Nah, ini ada beberapa warna ya. Karena tadi double, jadi ini bisa kita hapus saja ini. Contoh ini delete. Nah, jadi kan yang dipakainya hanya tiga warna aja. Nah, ini delete. Oke, ini delete. Oh, ini ya, kurang lebih seperti itu. Cara pembuatan conditional formatting. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi berikutnya yaitu untuk menghitung rekapitulasinya ya. Nah, seperti ini. Jadi caranya di sini kursornya tempatkan di sini. Kemudian rumusnya menggunakan fungsi conif sama dengan conif kurung buka di blok dari data tanggal 1 sampai tanggal 25. Parameternya adalah hadir. Huruf besar huruf kecil nggak mengaruh. Nah, udah dapat satu tarik ke bawah. Oke. Begitupun yang sakit. Fungsinya conif blok ya, lahirlah alpha sama dengan conif ya. Oke, udah selesai untuk rekapitulasi kehadiran. Oke, selanjutnya untuk total upah rumusnya menggunakan fungsi absolut ya. Jadi selnya di sini sama dengan ini kehadiran dikali ke bintang. Nah, ini sel ini. Hanya sel ini kita lakukan absolut ya. Jadi caranya di sini pakai tanda dolar atau tekan F4. Ini dikunci, ini juga dikunci. Nah, ini tarik ke bawah. Ya, oke, kita contoh kalau hadir semua ya. Misalnya yang, nah ini kita edit hadir, ini hadir.
hadir, hadir. Nah, jadi kalau hadir semua berarti total gajinya 25 dikali 225. Jadi 5.625.000. Ya, oke. Selanjutnya kita langsung gunakan fungsi statistik ya untuk menghitung nilai total gaji. Klik di sini, masuk ke menu auto sum, sum, enter. Kemudian yang ini juga sama ya, rata-rata gaji menggunakan average. Klik di sini, pilih average ya, blok dari sini sampai sini, enter. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang diketik ya. Misalnya contoh gaji yang terbesar kita ketikkan sama dengan max, kurung buka, blok, enter. Ini untuk min, sama dengan min, kurung buka, blok, ya. Jadi ini untuk menghitung akumulasi gaji ya. Oke, lanjutkan ke sebelah kiri. Rekapitulasi ini untuk kehadiran jumlah karyawan ya. Ini menggunakan fungsi count if, tapi di sini datanya harus muncul. Nah, untuk memunculkan data ini, contoh aja ini saya gunakan cara yang biasa dulu. Kita ketik, misalnya ini adalah perempuan, perempuan, laki-laki. Ya, oke seperti ini ya. Ini kita taruh di tengah. Jadi kode P itu perempuan, L itu laki-laki ya. Jadi kalau misalnya jumlah karyawan wanita atau perempuan, jadi rumusnya di sini menggunakan sama dengan count. If kita blok di sini, ininya adalah kodenya adalah P ya. Oke, kalau yang karyawan rumusnya sama dengan count if, kodenya adalah L. Ya, untuk total karyawan bisa menggunakan fungsi count A. Blok itu nama karyawannya, enter. Ya, seperti ini. Terakhirlah menghitung jumlah kehadiran per hari ya. Jadi caranya sama dengan count if, ini adalah blok dari tanggal 1 ini sampai selesai. Kemudian kodenya adalah hadir. Drag ke kiri, ke kanan. Nah, ini kehadirannya. Begitupun yang alpha sama dengan count if, blok dari tanggal 1 sampai bawah. Kodenya adalah A. Jangan lupa tanda kutip ya. Oke. Jadi sudah selesai ya perhitungan rumus dan feature-feature Excel. Selanjutnya terakhirlah membuat grafik. Jadi seperti ini. Nah, ini ada grafik bar sama grafik pie. Caranya kita tinggal langsung masuk saja ke ini ya. Masuk ke menu insert di sini dulu. Nah, tapi kita akan memunculkan berdasarkan nama ini di blok dan kehadiran. Nah, tekan di keyboard control ya untuk memilih beberapa kolom. Contoh seperti ini blok, kemudian tekan kontrol. Nah, masuk ke menu insert, pilih grafiknya yang data bar ya. Nah, ini. Nah, ini bisa kita taruh di bawah. Nah, untuk memunculkan nilainya, klik di sini, klik kanan, add
data label. Akan muncul kehadiran. Ini bisa kita kasih judul grafik nilai kehadiran karyawan. Ya, nanti kita bisa format. Nah, aja untuk grafik satu lagi ya, yang persentase ini berdasarkan ini jumlah karyawan wanita dan jumlah karyawan pria. Kita blok aja ini, kemudian masuk ke menu insert, kita pilih file ya ini. Nah, jadi otomatis akan ada diagram seperti ini. Ya, kita munculkan dulu value-nya, add data label. Nah, hanya value di sini diisi dengan persentase. Jadi klik value-nya, nilainya, klik kanan, format data label, ininya persentase, value ini hilangkan. Ya. Oke, udah berubah jadi persentase, kemudian kasih yang agak besar. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana untuk merubah warna diagramnya? Saya ini warna untuk 30%, warnanya jadi pink. Klik aja ya. Jadi klik dua kali. Nah, di sini sampai terselect, kemudian masuk ke menu ini juga bisa ya. Misalnya pilih ini, warna ini. Nah, dan kalau ini saya diganti jadi warna biru, sama. Ini klik di sini. Nah, seperti itu contoh. Ini cat detail juga ditulis jumlah karyawan. Ya, selanjutnya kita lakukan pencetakan lagi ya. Kita lihat view, page break preview. Nah, ini sudah bagus ya, tidak terpotong. File, print. Nah, ini grafik udah jadi, tinggal kita lakukan print ya. Klik normal. Nah, jadi itulah cara bagaimana kita membuat tabel absensi karyawan dan upah kerja beserta rumus-rumus dan fungsinya. Dan sebelum materi ini diakhiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang pilihan data validation di sini ya. Jadi kalau pengen di sini ada muncul dipilih, jadi contohnya saya bikin aja di sini ya, tabel bantu. Tabel bantunya ya sama seperti tadi ya, P dan atau langsung aja misalnya ini namanya adalah pria ya dan wanita, ini tabel bantunya. Dan data ini kita hapus contoh di blok, semua area pastikan di blok, masuk ke menu data, pilih data validation, klik, pilih di setting adalah list, kemudian di source-nya arahkan ke tabel bantu ini. Enter, kemudian selanjutnya adalah oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ada pilihan. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Itu untuk membuat silakan diisi. Hanya nanti yang nilai jumlah karyawannya kan ini jadi tidak ini ya, tidak valid ya karena nilainya udah berubah. Kita coba isikan untuk semuanya. Nah, jadi rumusnya berubah ya. Nah, ini kata kuncinya adalah misalnya wanita berarti klik di sininya adalah wanita. Nah, itu. Ini pria berarti di sininya diedit jadi pria. Ya. Oke, jadi itu cara bagaimana kita membuat fungsi data validation dan mengedit rumus
if. Oke, demikian tutorial singkat tentang bagaimana cara mengisi rumus di tabel absensi karyawan dan upah kerja. Oke, terima kasih. Selamat belajar.